يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kami Al-Fakir yang bertindak sebagai khatib Jumat dalam rangka tawasi bil haq, juga tawasi bis sabr. Dengan penuh kesadaran kami ingatkan kami pribadi secara khusus dan juga kepada segenap saudara kaum muslimin rahimakumullah, agar dalam hidup mari kita terus melakukan amalan mulia, yaitu amalan ketakwaan kepada Allah, berupa menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir untuk kemudian membantu kita dalam keadaan tatkala kita membutuhkannya. Sebab Allah berjanji bagi orang yang bertakwa akan dibersamai Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bersama orang-orang yang berikhtiar untuk menjadi orang baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang budiman, ada amalan ataupun suatu ikhtiar mulia yang mana amalan ini berorientasi jauh ke depan, di mana amalan ini akan memberikan manfaat, maslahat, dan yang terpenting juga adalah insyaallah hidup kita selamat, lebih-lebih tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang harus kita kejar itu dan berorientasi jauh ke depan itu adalah kita berikhtiar dalam hidup ini agar bisa memperoleh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar meraih surganya Allah yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbin bashar. Tidak ada satupun mata yang memandang, tidak ada satupun telinga yang mendengar, dan tidak pula terdetik di hati manusia yang mengetahui betul-betul gambaran surga itu. Namun yang jelas bahwa surganya Allah adalah ghayatun ni'am, puncak segala kenikmatan,
dan mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini Allah tuangkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 134. Allah memanggil kita semua. Allah mengajak kita semua untuk kemudian melakukan itu. Allah mengawali dengan perintah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Hendaknya kalian bersegera, berlomba-lomba dalam hidupmu untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh surga yang luasnya selangit, yang luasnya selebar langit dan bumi, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus berupaya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling kita butuhkan adalah rahmat dan maghfirahnya ataupun rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman dinyatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa manusia yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan mereka juga tidak mengetahui di mana mereka akan mati. Ini juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa kam min sahihin mata bi ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati tanpa sebab. Wa kam min alilin asyahinan minad dahr. Berapa banyak orang yang sakit namun masih bisa hidup sepanjang hayat. Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa agnafuhu fil ghaibi tunsad. Berapa banyak anak muda yang kadang di pagi hari dan sore harinya masih tertawa, bergembira, namun kain kafannya dijahitkan oleh para malaikat. Ini pelajaran bahwa kematian tidak ada yang tahu, dan siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, yang jelas kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang mutlak kita butuhkan tidak lagi harta kita, tidak lagi pangkat dan jabatan kita yang menolong kita. Yang menolong kita adalah rahmat ataupun maghfirah dari Allah, dan Allah punya peran besar terhadap hal itu. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah memberikan ampunan kepada seseorang ataupun mengadab seseorang, itu jelas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, sehingga di sini ada yang harus kita upayakan untuk bisa meraih itu, termasuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kemarin melaksanakan puasa, Allah menghendaki kita agar berproses di bulan-bulan berikutnya menjadi orang yang bertakwa. Ini disebutkan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu disebut dengan istilah al-muttaqin, u'iddat lil muttaqin. Apa ciri orang yang bertakwa? Di surat ini Allah melanjutkan setelah kata u'iddat lil muttaqin, ciri mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, adalah orang yang menginfakkan harta mereka fis sarra dalam kondisi mudah, wad dharra dalam kondisi sulit. Ini yang pertama. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengurangi kecintaan kita kepada harta, tentu tatkala kita memiliki harta itu kita keluarkan di jalan Allah. Ini perintah. Mengapa kita dianjurkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta, berinfak, bersedekah tatkala kita dalam kondisi mudah? Mengapa Allah menganjurkan juga kepada kita untuk mengeluarkan harta dalam kondisi sulit? Sebab kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan manusia adalah ingin menerima, ingin diberi, sehingga tatkala ia mengeluarkan hartanya walaupun dalam kondisi sulit, maka ia telah memiliki
melakukan pekerjaan mulia, yaitu menjadi orang yang suka bersedekah, yang suka berinfak, yang suka tangannya berada di atas, di samping mungkin dia sesekali mendapatkan ataupun mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jemaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islam ya rahimakumullah, kita renungi firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, di mana di situ Allah terangkan penyesalan orang yang meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di situ Allah terangkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka nafkahkanlah dari apa yang kami rezekikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada masing-masing kalian kematian. Fayaqul, kemudian ia mengatakan, Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda kematianku sampai waktu yang lebih dekat, fa as-saddaqah, maka yang akan saya lakukan adalah bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh, yang berbuat baik. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal, mereka ingin berinfak dan bersedekah. Kaum muslimin jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, orang beriman, orang yang kuat itu salah satu cirinya adalah mereka mampu menahan emosinya tatkala ia mungkin melakukan perbuatan itu, tatkala ia mungkin pernah marah, namun marahnya tidak diikuti terus menerus, sebab dia meyakini betul bahwa orang yang kuat bukan mereka yang kemudian mampu memukul orang lain dan kemudian orang itu sakit terkapar, tapi sebenarnya orang yang kuat, kata Nabi, bahwa ia yang mampu menahan amarahnya tatkala ia sedang marah. Laisa syadid bisur'ati walakinnas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Dan ingat bahwa setan seringkali menggunakan manusia, seringkali menjadikan amarah sebagai pintu terbesar untuk kemudian mengganggu dirinya, untuk kemudian mempengaruhi dirinya, sehingga melakukan perbuatan tercela yang terkadang akan menyebabkan dirinya menyesal setelah melakukan perbuatan itu. Naudzubillahi min dzalik. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari ciri orang yang bertakwa, yang mana orang ini insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang suka memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti dirinya, kepada orang yang pernah mendolimi dirinya. Sebab kaum muslimin, kita tahu tidak enak ketika disakiti orang lain. Orang minta maaf itu mulia, namun kami yakin bahwa memberi maaf itu lebih mulia dan sifat yang sangat bijaksana. Orang yang memberi maaf, yang mengharuskan dirinya untuk kemudian menghapus kesalahan orang lain, ia berusaha untuk melapangkan dan menerima kesalahan itu dan tidak berjanji untuk kemudian menghukum orang yang pernah bersalah kepadanya. Sebab Allah memang berkali-kali menganjurkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Falyafu wal yasfahu, maafkanlah, lapangkanlah, bukalah lembaran yang baru. Jangan sampai kemudian kita membuka lembaran lama yang menyebabkan kita selalu ingat pada kesalahan orang itu. Sebab kaum muslimin, ciri orang yang baik salah satunya adalah ketika pernah disakiti, didolimi orang lain, ia lapang hatinya untuk kemudian membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang bisa kami sampaikan dalam khutbah, terutama di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan bulan ini betul-betul menjadi peningkatan amal kita setelah kita melakukan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Perlu kita sadari, kata Nabi, bahwa ciri orang yang diterima amalnya oleh Allah adalah
ia melakukan kebaikan setelah kemudian ia melakukan perintah puasa. Min alamati kubulil hasanat, ciri diterimanya suatu amalan kebaikan manusia adalah al hasanatu ba'daha, kebaikan sesudahnya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita betul-betul menjadi orang yang kembali kepada fitrah sejati kita, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada saudara kita tatkala kita berhalal saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah termasuk orang yang kembali kepada fitrah sejatinya yang baik, seperti bayi yang baru lahir, minal aidin wal faizin, termasuk orang yang menang karena telah mengekang hawa nafsunya yang cenderung mengajak manusia untuk berbuat jelek, dan mudah-mudahan termasuk orang yang al-maqbulin, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fa huwa ar-rahmanul ladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul 'alam wa maulan ni'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal riba wal zina wal salazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa an qaryatina Sekardangan Hadid birahmatika ya arhamar rahimin wa bihaulika alladzi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayat ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah a'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.